Sebelumnya mungkin pertanyaan-pertanyaannya, gue mau nanya dulu apa yang lo rasain. Kita ketemu lagi di The Sounds Project 8 akhirnya. Ini setelah 10 tahun tapi Sounds Project kayak gimana nih, Kak? Perasaan. Iya. Oh sebelumnya terima kasih banget buat teman-teman media, teman-teman sponsor dan tentunya rekan-rekan artis yang udah hadir hari ini di press con The Sounds Project. Gue mewakili teman-teman promotor mengucapkan banyak-banyak terima kasih udah menyempatkan waktu. Apa tadi pertanyaan? Perasaan lo? Perasaan. Tiap tahun gue yakin pasti makin emosional kan? Ya pastinya ada aja ya challenge setiap tahun gitu dan perasaannya kalau tahun ini sebenarnya dengan situasi ekonomi seperti sekarang sih. In this economy lagi. Ya sebenarnya ada beberapa challenge lah dalam menyelenggarakan festival gitu, apalagi tahun ini festival ke-8, tahun ke-10 ya. Karena 2 tahun pandemi kemarin, jadi kita dituntut bukan buat lebih besar daripada festival lain sih, tapi kan dituntut buat lebih better lah daripada tahun sebelumnya gitu. Tapi gue dan tim tetap konsisten supaya kita bisa step up the game tiap tahun dan ya tahun ini artis yang kita undang lebih banyak sih dan panggung kita tambah juga. Oke. Gokil bro, lebih dari 100 bro. Dari 100 dan juga dari lokal dan internasional. Pasti. Oke. Jadi dari tadi dulu kita yakin banget kalau Sounds Project selalu kasih yang terbaik dan selalu ada improvement gitu kan dari TSPN Go dalam penyelenggarannya. Tapi dari tahun ini nih yang ke-8 ini apa yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya? Apalagi temanya adalah music from music to infinity. From music to infinity. Soalnya bahasa Inggris susah banget. Padahal gitu doang ya? Iya, padahal gitu doang. Iya. Apa yang ngebedain? Ya, sebenarnya kalau tema, tahun lalu kita temanya Discover Miracle, tahun ini From Music to Infinity, jadi setiap tahun tuh tema mewakili perasaan yang tadi ditanya juga. Ini kan karena Sounds Project ke-8, angka 8 tuh kan identitas. Infinity benar! Ya, jadi kepikiran temanya apa di tahun ini ya? Infinity, iya bener. Tema kita kan lebih general lah ya, biar bisa dieksplor kemana-mana dan karena angka 8 itu Infinity, jadi gimana kalau temanya From Music to Infinity. Kenapa gitu? Jadi emang perasaan gue pribadi dan teman-teman ya, maksudnya kita bikin festival. Sounds Project itu awalnya dari kampus dulu, gue sama teman-teman kampus yang coba bikin acara di lapangan kampus, gigs-gigsan. Acara pertama juga di Rolling Stone, kayak cuma satu panggung, cuma 4 band yang main sampai akhirnya bener-bener acara kampus lah pokoknya ya? Iya bener-bener acara kampus dan teman-teman kampus gue yang nonton doang. Sekarang ternyata gue bisa bikin sampai 5 panggung. Wow! Gokil! Terus apa namanya? Ancol pula! Ancol iya. Itu festival gede di Indonesia. Pasti dari dulu Binaria kalau zaman dulu. Zaman dulu. Seri-seri Betul, dari sisi venue juga kan kita evolve terus lah tiap tahun. Misalnya dari awalnya di Rolling Stone kita ke Gudang Sarinah, ke Kuningan City, sampai akhirnya udah antusiasme yang makin banyak, pindah ke Ancol 2 hari sampai 3 hari gitu, dari 5.000 yang datang sampai hampir 100.000 tahun lalu. Dan jadinya kayak wah ternyata musik bisa bawa kita ke tempat yang tak terbatas ya gitu. Gua dulu penonton, suka musik, akhirnya coba bikin acara musik di kampus gua dan akhirnya bisa sebesar ini dan ya akhirnya tercetuslah tema From Music to Infinity. Jadi memang musik bisa bawa lo ke tempat yang terbatas ternyata. Dari awalnya gue cuma nontonin band sampai gue bisa ngundang band idola gue, ketemu teman-teman musisi. Benar. Dari dulu terbatas lah mau ngapa-ngapain gitu. Nyari sponsor aja susah, sekarang kita bisa explore banyak hal, bisa ngundang siapapun musisi yang kita mau gitu. Jadi memang awalnya masih banyak batasan, sekarang udah tak terbatas dan akhirnya jadilah tema From Music to Infinity. Jadi gue berharap tahun ini juga banyak eksplorasi kita yang banyak, gak kayak batasan-batasan tahun lalu lah, banyak dengan scale up, kita juga banyak nambah musisi-musisi baru gitu dan ngasih wadah ke mereka. Banyak juga dari 100 line up hampir setengahnya baru pertama kali main di Sounds Project. Jadi memang ternyata kita masih banyak juga ya, maksudnya dari sekian tahun lu bikin banyak juga musisi-musisi ternyata yang belum lu undang. Ternyata dan ternyata bagus-bagus banget dan ya akhirnya kita tambah stage yang memang kepengennya juga ngasih slot lebih banyak juga buat mereka ya gitu. Jadi memang pengalaman gua ngedirect Sounds Project selama 10 tahun terakhir ini benar-benar pengalaman yang seru banget buat gue dan tim dan challenging, tapi
benar-benar kita terus effort ngehadirin festival terbaik lah setiap tahun. Iya. Wow, luar biasa ini ya. Gokil ya. Iya. Tapi itu tadi nyari tema pakai chat GPT kan? Enggak. Oke. Udah dipikirin ya. Iya. Meeting bareng-bareng. Kalau gua mau pakai chat GPT pasti gua. Yang nggak premium lagi. Yang 3 kali langsung ke kampung ya. 3 kali dong nggak mau bikin gambar ya. Iya. Tapi emang 10 tahun tuh bukan waktu yang sebentar ya. Tantangan terberat apa sih kan dari The Sounds Project selama 10 tahun? Terberat, ya pasti konsistensi lah. Ya. Banyak festival yang, ya gue nggak tahu ya, maksudnya ada festival yang udah 3, 4 tahun, 5 tahun gitu, tapi yang 10 tahun kan nggak banyak. Benar. Yang sampai edisi ke-8 tuh nggak banyak ya, setahu gue ya, bisa dihitung lah. Dan setiap tahunnya buat mempertahankan itu tuh bukan effort yang mudah sih ya. Gitu, bukan effort yang mudah, dan terus explore program, apalagi meskipun di festival ke-8, 10 tahun, 1 dekade, itu kan kita harus adaptasi banget sama tren, rotasi programnya. Dari sisi line up kita harus pinter-pinter banget nentuin setiap tahun supaya festival kita tetap relevan gitu. Yes. Dimana kita punya target audience juga kan. Dan betul, tahun depan mau ngapain lagi, belum jenuh. 10 tahun juga orang pasti kerja apa juga pasti udah mulai jenuh kan. Itu juga harus bisa kita atasi lah, semua gue dan tim gitu. Tapi ya karena memang niatnya dari awal, value-nya adalah kita gimana showcasing music gitu, gimana regenerasi orang-orang di dalamnya juga, dengan program-program yang ada, regenerasi musisinya juga. Kayak tahun lalu kita ada program Authenticators, itu kan buat regenerasi orang di balik layar. Benar. Via program magang, program volunteer di festivalnya, terus tapi sekarang ada program sound room yang regenerasi musisi baru nih kita munculin gitu. Jadi memang sebenarnya bikin festival bukan cuma masalah berapa audiens yang lo datengin, terus berapa tiket yang lo generate, tapi seberapa dampak festivalnya kepada ekosistemnya gitu. Itu value yang terus kita bikin supaya kita hadir lah setiap tahun, kurang lebih kayak gitu. Ini bisa dilihat juga nih. Nah ini ada grafik ya. Dari awal 5.000, gua explore 4.000, 7.000, 12.000, 50.000, 76.000, 96.000 kayak gitu loh. Jadi memang ini effort dari tim yang ibaratnya kita step up terus, dan gimana caranya ngalahin ekspektasi, bukan ekspektasi seorang ya, tapi ngalahin pencapaian tim setiap tahun ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi gimana festivalnya selalu lebih baik dari dirinya sendiri lah setiap tahun, kurang lebih kayak gitu. Benar. Jadi gue rasa juga sebenarnya 4.000 orang yang lain itu udah beli tiket, cuma dikunci sama orang tuanya. Dia nggak jadi datang. Gua biar mama papa aja yang berangkat Sounds Project. Jadi anaknya di rumah. Tapi sebenarnya Sounds Project itu juga cocok buat keluarga. Sekeluarga datang juga oke banget. Boleh. Gue yakin ini nanti insya Allah ya, tahun depan kita press conference, laporan untuk tahun ini di Sounds Project 8 ini menembus 3 digit di depan. Wih, targetnya berapa? Di ratusan ribu. Boleh tepuk tangan dong untuk Sounds Project dong. Ada targetnya nggak? Target tahun ini berapa gitu? Yang pasti lebih ini. Nggak ada target penonton sih. Tahun ini yang udah kita lebihin kan pasti jumlah artis ya. Nah itu pencapaian yang step up the game adalah jumlah artis, karena setiap tahun biasanya panggung kita cuma 5. Tahun ini panggung kita ada 6 gitu. Jadi memang udah pasti slot buat artis mainnya lebih banyak gitu. Jadi tahun lalu tuh cuma ada Sounds Project Stage, Music First Stage yang di indoor, MG Stage, Garden Stage, sama TSPN Go Stage. Tahun ini kita tambah ada Joget Stage lagi. Jadi ada 6. Ini juga stage banyak mereka yang formatnya karaoke, DJ set dan lain-lain gitu. Jadi ada 6 stage, jadi banyak banget penampil dari beragam genre yang berbeda kurang lebih gitu. Jadi memang step up the game-nya adalah jumlah stage dan jumlah penampil gitu. Nah kalau misalnya untuk jumlah pengunjung, tahun lalu tuh kita udah full capacity sebenarnya. Dan di tahun 2022 awal kita cuma buka area Ancol cuma satu jembatan gitu. Tahun kedua 2023 itu 2022 satu jembatan, 2023 kita buka 2 jembatan, sekarang kita udah 3 jembatan. Jadi memang udah penuh. Mau gue geser ke Dufan bisa nggak? Atau kan di pantainya mas, ambil naik perahu, nonton padi gitu. Jadi nonton opik. Bener. Jadi sebenarnya area Ancol tuh maksimum kapasiti 30 ribuan lah per hari. Itu udah aman. Yang beli tiket plus invitation dan semua jumlah orang yang bekerja lah kurang lebih 30 ribuan lah. Jadi memang udah maksimum kapasiti. Jadi tapi justru kita tambah programnya, jadinya
itulah level up-nya, jadi tambahin stage baru. Oke. Nah kalau tadi sempat mention juga kan kayak yang salah satu yang dikenal dari Source Project adalah pre-event ya kan, kayak Music Force. Nah ini apalagi tadi lu sempat mention juga ada Ratu Source Project. Benar. Kalau tahun lalu ada program Authenticators. Betul, kalau tahun ini ada Authenticity Sound Pro. Nah ini gimana idenya, terus gimana jalan ini? Iya, idenya sebenarnya dari setiap tahun nih Source Project harus kasih value daripada pre-eventnya lah. Oke. Pre-eventnya itu buat apa? Nah tahun lalu itu kita bikin gigs sama 15 kampus yang berbeda dari Jabodetabek. Terus kita ngedatengin mereka-mereka yang mau kerja di Source Project, internship dari seluruh Indonesia. Nah tahun ini yang kita cari adalah musisi barunya nih. Musisi barunya, makanya kita kerja sama Authenticity juga. Terima kasih udah disupport. Dimana kita mencari musisi baru dari seluruh Indonesia juga. Jadi proses kurasinya itu waktu itu submission sampai ada hampir 4.000 band dan 3.800 sekian kalau nggak salah. Gokil banget. Waktu itu lu berdua yang MC juga kan waktu itu. Iya betul ya kan, kita pernah kita. Waktu itu benar-benar dari seluruh Indonesia karena ada satu musisi dari Sulawesi baru landing langsung manggung kayak langsung manggung. Jet lag. Benar. Langsung manggung kok. Benar. Tapi itu gokil banget. Jadi yang ikut Soundroom itu benar-benar hampir 4.000 yang submission. Itu gokil menurut gua. Itu mesti nggak kan lo mengkurasinya sampai akhirnya kemarin jadi 3 ya. Jadi 3. 10 terus jadi 3. Sebenarnya awalnya ngelihat segitu banyak yang submission tuh ya lebih ke seneng banget sih ya, maksudnya banyak banget yang mau main di festival gue gitu kan. Banyak banget yang mau main di Source Project ternyata. Terus pas kurasi sih tetep pusing sih. Ya iya lah, bagus semua. Nah, tapi kan hilang gara-gara gue senang, maksudnya antusiasme gue ternyata ada sebanyak ini band bagus gitu. Gue dengerin satu-satu Spotify-nya bareng sama tim ya, sama tim Authenticity dan tim program gue juga. Dan akhirnya terpilih 10. Kita showdown lah, kita bikin showdownnya, kita showcasein 10, dijuriin sama Mas Benyo dari manajernya Noah dari Musika, terus sama Iga juga dari Bara Suara. Kepilihlah 3. Iya, jadi ada Mentari itu dari Depok, Mentari Novel. Ada Inis, ada Mentari ya. Ada Inis sama ada Pro dari Pekanbaru. Jadi mereka akan tampil di Source Project. Dan semoga mereka bisa dapat penonton baru dan memperkenalkan musiknya ke halayak yang lebih luas lagi lah. Amin. Buat Source Project. Ini Source Project tuh ya, menurut gua festival yang pahalanya banyak menurut gua.